Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Wilayat, NPM 10119168. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STIS Tembi Bandung. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran. Mari kita simak video berikut ini. Ta'rif Al-Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Bagaimana tidak? Sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya, firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi petunjuk kehidupan sekaligus referensi pertama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui pelantaraan Jibril. Meskipun kalam juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, dan bahkan hewan, tentu saja kalam Allah Subhanahu wa taala berbeda dari kalam makhluknya. Hikmahnya adalah satu, sebagai penguat Nabi Muhammad SAW meneguhkan hati dan juga mengasahkan tekad. Yang kedua, untuk menjawab permasalahan umat. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami. Yang keempat, sebagai metode mendidik umat Islam secara bertahap. 5, sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna, Al-Quran secara bahasa. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu Quran, di mana kata Quran sendiri merupakan akar karib. Sedangkan menurut istilah Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril. Yang pertama, Alkitab sebagai nama lain dari Al-Quran yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran bagi umat Islam merupakan petunjuk dan kelangsungan hidupnya dalam melakukan segala sesuatu. Yang kedua, Al-Huda sebagai nama lain dari Al-Quran dinilai sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria dari Al-Quran karena diturunkan sebagai petunjuk. Yang menyebutkan Al-Quran sebagai petunjuk terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 185. 3. Ar-Rahman mengandung arti bahwa Al-Quran akan melahirkan rahmat dan hikmah bagi umat manusia yang iman dan senantiasa berpegang teguh kepada kebaikan. Terdapat pada surat Al-Isra ayat 82. Yang keempat, An-Nur, cahaya. Menjauhkan dari kegelapan. Dengan An-Nur, manusia akan senantiasa beriman dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kesempitan dunia. Yang kelima, Ar-Ruh, menghidupkan sesuatu. Al-Quran dinilai sebagai ruh untuk menghidupkan hati manusia yang telah mati. Yang keenam, Asyifa, penawar atau obat. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada manusia sebagai penawar atau obat. Al-Quran dapat mengobati penyakit hati pada manusia, contohnya iri, dengki, ragu, dan syirik. Asmaul Quran atau nama-nama Quran. Yang pertama, Al-Haq, kebenaran. Karena isi dari Al-Quran dari awal sampai akhir mengandung kebenaran dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur sistem kehidupan manusia atau yang ada di alam. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Yang kedua, Al-Bayan, keterangan. Memberikan keterangan atau penjelasan perihal apa yang baik dan buruk untuk manusia, penjelasan antara yang hak dan batil, dan azab sebagai peringatan. Quran surat Ali Imran ayat 138. Yang ketiga, Al-Mau'izah, pengejaran atau nasihat, diturunkan untuk berbagai keperluan dan kegunaan bagi umat manusia. Quran surat Al-Qamar ayat 122 dan surat Yunus ayat 57. Yang keempat, Al-Zikir, peringatan dan menjadi sifat. Al-Quran, Quran surat Al-An'am ayat 122. Yang kelima, Al-Kusyra, sebagai kabar gembira. Banyak kabar gembira bagi orang yang beriman dan yakni dengan Al-Quran. Secara bahasa, Al-Kusyra dimaknai dengan arti bersuka hati, membayangkan, dan kabar gembira. Sedangkan secara istilah, Al-Kusyra dimaknai dengan kebaikan yang tersirat di wajah, artinya wajahnya akan berseri-seri. Quran surat An-Nahl ayat 88. Fungsi Quran yang pertama, kitab berita dan kabar baik. Terdapat pada surah An-Naba ayat 1-2 yang artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita besar. Yang kedua, kitab hukum dan pengundang-undangan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 50 yang artinya apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Kitab tarbiyah
Tarbiyah merupakan proses dan perkembangan ilmu untuk membentuk ketakwaan dan kepribadian yang baik. Quran Surat Ali Imran ayat 79. Yang keempat, kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah mati. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya kepada binatang ternak atau benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dan pada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. 5. Pedoman hidup. Al-Quran sebagai pedoman hidup agar manusia tidak salah melangkah. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Mungkin cukup sekian yang dapat saya rangkum dalam video kali ini. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.